Halo semuanya, balik lagi di Ruang Ngobrol, tempat santai buat pikiran yang serius, tempat kasih ide, curhat, sampai keresahan sehari-hari. Balik lagi sama aku, An. Dan aku Bina. Nah, hari ini kita bakal podcast tuh beda dari biasanya nih, Bin. Tuh. Karena hari ini kita tuh bakalan Tukar ngobrol santai pikiran. sambil tukar pikiran, betul. Nah, Bin, kan lu ini udah kelas 12 ya? Betul. Yang dimana kayak udah mempersiapkan untuk kehidupan yang sebenarnya gitu. Aduh. Apa aja sih, Bin, yang udah disiapin tuh, boleh spill gak sih? Sebenarnya Mm-mm. kita nggak nyiapin apa-apa, Oh, Kak. nggak nyiapin Nggak apa-apa. nyiapin apa-apa soalnya ya kan kita SMK kan. Maksudnya aku SMK dan di dari bulan Oktober sampai sekarang, sampai pengumuman eligible, sampai mau pembukaan akun SNBP dan UTBK itu kita sedang PKL ya. Jadi pas pengumuman eligible keluar tuh kita nggak ada nyiapin apa-apa, kayak lah gitu, Lah, keterima nih gitu. keterima Oke. gitu, lah masuk, Lah, ya kita nggak tahu kan kita lagi PKL nih gitu. Jadi menurut lu sendiri apa yang harus gue siapin selain mental? Takut kan kita takut gak keterima ya. Mentalnya kan harus dijaga juga buat ngelanjutin. Kalau misalkan SNBP-nya gak keterima kan harus UTBK kan. Menurut lo gimana nih? mental sih, Bin, paling penting sih. Selain itu? Iya. Gak ada. Oh, ini materi. Oh, materi. Karena kan kalau misalkan lu SNBP gak keterima, SBMPTN gak keterima, lu juga harus ikut jalur mandiri kan. Betul. Yang dimana kayak itu tuh bayar. Jadi selain mental, materi juga penting, Bin. Materi apa aja? Finansial. Jujur. Iya. Jadi gak cuman mental doang sih menurut gue. Oke. Terus nih, Kak, kan gue juga lagi scroll TikTok tuh kan sambil, karena kita mau mengambil jurusan seni pasti ada portofolio gitu kan. Terus pas kita lagi scroll ada nemu nih orang bilang katanya kuliah itu scam. Waduh. Menurut lo yang udah menjalani fase kuliah tuh sebenarnya scam atau enggak? Nah, pertanyaan gue, yang ngomong itu tuh dia kuliah atau enggak? Waduh, kita nggak tahu nih. Kalau emang dia nggak kuliah ya make sense sih, Bin, menurut gue. Dia ngomong kayak gitu. Benar, make sense. Dia bilang kuliah tuh scam, sedangkan dianya nggak kuliah. Dia nggak merasakan itu. Benar, karena menurut gue kuliah tuh penting. Ada peran pentingnya juga ketika nanti lo udah masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena kuliah itu nggak cuma buat akademik doang, Bin. Ketika lo kuliah, lo tuh bakal nambah relasi. Kayak misalkan lo ikut UKM, ikut BEM, itu memperluas relasi lo gitu. Yang dimana sebelumnya ya relasi lo cuma di sekolah SMK doang gitu kan. Nah, selain relasi, menurut gue kuliah juga bisa nambah-nambah skill non akademik lo gitu. Contoh kayak misalkan ikut UKM. Misalnya ikut UKM yang di luar dari fakultasnya dia, itu kan juga non akademik kan. Tapi menurut lo nih, Kak, lu tuh salah jurusan atau enggak? Gue salah jurusan atau enggak? Enggak. Enggak. Gue gak salah jurusan kok, bener. Selesai kuliah gue. Alhamdulillah. Beneran. Nah, kalau lu niatnya mau ngambil jurusan apa nih, Bin? Fakultas apa nih? Karena gue sekarang SMK Broadcasting, jadi paling ya situ-situ lagi. Oh, dunia perfilman lah ya. Di balik kamera ya? Iya, di balik kamera. Lu gak mau coba ke depan kamera, Bin? Ini udah. Oh iya, benar. Udah. Terus nih, Kak, di TikTok itu dia tuh ngomong kalau misalkan kuliah tuh gak scam buat orang-orang yang ambil kayak spesialis gitu. Misalkan kayak kedokteran kan dia harus didalami lagi kan buat ngebantu nyawa orang gitu. Tapi menurut lo nih yang bukan spesialis kayak gitu, maksud gua kuliah tuh semuanya spesialis. Iyalah. Iya kan? Kayak lah, semuanya juga harus didalamin gak sih? Benar. Tergantung passion lu maunya apa, minat lu apa. Benar. Ya kan? Yang penting jangan salah fakultas atau jurusan sih, Bin. Ketika lo udah salah fakultas dan jurusan, itu bakalan setengah hati ngejalaninnya. Benar. Jadi, baru tuh orang ngerasa scam nih. Nah, menurut lo nih, Kak, buat orang-orang yang salah jurusan ini kan dia ngerasa scam nih kuliahnya gitu kan. Berarti langkah apa yang dia bisa ambil buat ngelanjutin akademik atau non akademik dia? Lalu kalau misalkan
ngulang kuliah atau ganti jurusan atau kan menghamburkan biaya lagi tuh. Benar, dan buang-buang waktu juga ya. Benar. Nah, saran ini sebenarnya bukan cuma dipakai buat yang salah jurusan doang sih, Bin. Mungkin ada orang juga yang gap year ya kan, Benar. buat nambah-nambahin skill gitu. Sebelum dia masuk ke dunia perkuliahan gitu ya. Skill basic sih, Bin, menurut gue yang harus diterapin ya. soft skill dan hard skill basic. Betul. Kayak contohnya misalkan office Oh skill, ya, office skill. office skill. Terus kalau misalkan kayak lo nih kan di belakang kamera ya, itu kan ada skill desain yang harus Iya, diperdalam gitu ya. kamera, ya. Betul. Ikut kursus sih, Bin. Kursusnya di ruang kreatif. Iya itu kursusnya kayak kursus sih, Bin, karena ya di mana aja bisa ya. benar. Itu kita bisa nambah ilmu di mana aja Benar, kan. benar. Karena yang paling penting itu kan skill ya. Mau dimanapun kita kursus, yang penting kita dapat skillnya, dapat apa yang bisa kita bawa nih ke dunia perkuliahan, dunia kerja, itu sih, Bin. Jadi bukan akademik doang, tapi Benar. skill. Kalau misalkan di SMA, SMK atau sekolah menengah atas lainnya nggak dapet skill office atau ya pokoknya kan kita di kuliah tuh bukan cuma belajar kayak SMK kan. Betul. SMA atau SMK MAN gitu-gitu belajar kan akademik ya. Betul. Maksudnya kita masih bisa buka buku gitu-gitu kan. Kalau misalkan kuliah jarang gak sih Kak buku-buku? Jarang banget sih, Jarang Bin. banget ya. Lebih ke praktek menurut gue ya. Itu sih, Bin. Jadi kayak nggak buat waktu mereka buat buka buku tuh kayak sedikit gitu loh. Seberapa penting apa ya skill office lu nanti di Menurut dunia gue kuliah? Iya, bukan di dunia kuliah doang sih, Bin. di dunia kerja juga ya. Wah, penting banget sih, Bin. Itu basic skill yang harus kalian punya ketika kalian udah lulus kuliah. Bahkan di kuliah juga kayak dipakai deh, Bin. Iya, buat nulis Office. skripsi, Bener. makalah. Nulis skripsi, terus makalah bener, ngolah Karya data, tulis karya ya. tulis bener. Itu juga kepake banget sih. Masa kita nanti ada tugas gak bisa buka Word, Benar. kagak bisa nulis di situ. Nanti disuruh bikin jurnal, gak Awal bisa. ya. Disuruh fontnya Times New Roman, nanti Times New Roman apa? Komik Sans Iya, Komik Sans. Orang buat KTI Komik Sans. Jangan. Gak mau bikin komik, kita lagi mau bikin KTI. Nah, Bin, gue mau nanya nih. Apa? Kan lu kan sekarang nih lagi PKL ya. Yang dimana lu namanya nih apa sih kepanjangan PKL tuh? Praktek kerja lapangan. Ya Allah. Nah, Bin, gue mau nanya nih, Bin. Kan sekarang nih kan lo lagi PKL ya. Betul. Maksudnya di umur lo yang nih masih SMK gitu kan. Gimana, apa sih yang lo dapet nih pas PKL nih, kayak apa yang lo rasain? Atau mungkin ada ilmu yang baru lo dapet pas PKL, atau relasi yang baru lo dapet pas PKL, atau apa? Boleh semuanya ada tuh. Semuanya ada ya. Ya, kan kalau misalkan di gue pribadi di sekolah tuh kita kan circle-circlean gitu kan. Ya apa sih bahasa kasarnya apa? Geng-gengan. Geng-gengan gitu. Jangan ditiru. Maksudnya kayak bukan geng-gengan sih Kak, sebenarnya sekarang tuh ya deketnya sama siapa dia pasti sama situ itu doang kan. Ini kelompok belajar, Bin. Bukan geng, kelompok belajar ya. Bukan. Terus kalau misalkan di sini tuh gue harus membuka diri gue buat orang, maksudnya kayak gue nggak bisa terus-terusan sama nih orang gitu. Terus sekarang gue PKL bukan sama temen deket gue di sekolah kan, jadi gue harus beradaptasi lagi. Maksudnya emang biasanya gue belajar di kelas kan ya sama teman-teman kelas gue kan. Terus saat kita dapet tim atau kerja kelompok gitu kan sama temen deket kita juga kan. Maksudnya kalau misalkan kita harus milih gitu, pasti milihnya sama temen dekat kita gitu kan. Jadi kita kerjanya udah tahu dia enak, ya udah kerjanya sama dia terus kan. Dan saat PKL temennya diacak, itu tuh kayak menurut gue harus beradaptasi lagi. Jadi hal yang nggak pernah gue dapetin di sekolah itu gue dapetin di sini dengan apa ya, adaptasi. Jadi ya di sekolah juga adaptasi, cuma di sini tuh lebih adaptasi lagi. Kayak lo keluar dari ini ya, kayak keluar dari zona nyaman. Benar. Dan
gue tuh orangnya nggak gampang berbaur kan sebenarnya, cuma di PKL ini gue harus gampang berbaur. Maksud gue kalau misalkan nanti lu kerja, kan nggak mungkin lu sendirian. Bener. Lu tetap bergantung sama orang lain juga kan. Benar, apalagi kayak yang udah lo lihat di sini ya, kan kita banyak orang baru dateng. Bener, maksudnya tatap muka langsung sama customer gitu. Benar. Masa ntar di dunia kerja yang bener lu masih di zona nyaman, customer datang lu Iya, diem heeh. aja, nanti kayak ini baca sendiri aja, Iya, masa masa gitu? gitu, Kan nggak mungkin. boleh. Masa disuruh mandiri, self Iya. service, udah kayak di restoran tuh. Apalagi Bin? Terus yang gue dapetin apa ya? Ya relasi juga, dan apa lagi ya? Apa mungkin ada skill baru yang lo dapet di sini, kayak misalkan kalau nggak salah lo pernah ikut ini ya, kelas UI UX tuh. Benar, itu juga. Jadi gue bisa, apa namanya, bisa Figma sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi ya? Apalagi? Ya paling itu sih Kak, kayak yang gue nggak dapetin di sekolah banyak sebenarnya, makanya gue dapetin di sini gitu. Itulah fungsinya ya PKL ya Bin ya. Betul. Beruntung lu SMK lu merasakan namanya PKL. Semua SMK tuh ngerasain PKL, Iya. cuma nggak banyak sekolah yang naruh anaknya di tempat PKL yang seharusnya dengan jurusan dia Kak. Bener. Soalnya kasian banget, masa PKL disuruh fotokopi doang, disuruh bikin kopi Jangan. doang, jangan, no. Lagi bersih-bersih doang. Oh, no. Jangan. No. Karena gue dulu jujur ya Bin ya, gue kan SMA ya. Gue tuh nggak ngerasain nama PKL kayak gini Iya. Bin. Apalagi gue juga kuliah juga nggak ada tuh PKL. Nggak ada magang. Nggak ada magang. Jadi ketika gue Jadi terjun ke lu dunia harus kerja, nyari sendiri buat. bener, gue ketika gue turun ke dunia kerja itu gue Kaget. bener-bener kaget dan gue bingung gue harus apa. Gue nggak Iya, ada itu tuh. itu Itu soft pas skill. pertama kali di tempat PKL juga harus mikir gitu nih, gue harus apa. Iya, bener. Jadi kayak ketika gue masuk kerja, gue tuh bingung kayak ini gue harus apa, gue harus ngomong apa ke rekan-rekan kerja gue, kayak ini kalau gue ngomong ini too much gak ya, kayak gue salah gak ya. Nah, tips and trick Kak, Tips and trick di hari pertama kerja lu harus ngapain? menurut gue, kalian harus membuka diri. Lo harus membuka diri sih, karena kalau lo tetap tertutup, selain lo menutup diri, lo juga menutup orang-orang tuh mau ngobrol sama lo gitu. Benar. Kayak orang ngeliat, kok dia diem aja sih, Jadi bingung juga yang reach out-nya duluan. bener, jadi bingung mau nge-reach mana duluan kan. Terus itu aja sih dari gue. Coba menurut lu mungkin tips PKL di umur ini di umur segini kan masih kayak labil-labilnya nih, emosinya juga lagi masih tergoncang-goncangnya nih. Gimana tipsnya dong? Kalau gua di hari pertama ya itu sih membuka diri. Maksud gua jangan diem-diem aja, kan ya gua juga introvert tapi nggak sediem itu Iya, sih. benar. Maksudnya kalau misalkan diajak ngobrol jawab, Jangan diem aja. jangan diem aja. Terus apa ya, nanya paling penting. Lu nggak nanya sesat lu di jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Betul, Karena maksudnya masuk ke lingkungan baru yang tadinya tisu di sebelah sini kan gak mungkin masih di situ aja kan. Benar. Ini kan lingkungan baru, lu harus nanya tisu di mana ya gitu. Iya. Karena kalau lu nggak nanya, lu nggak akan pernah tahu sampai akhir itu tisu ada di mana. Cari sendiri deh lo gitu. Ya itu sih paling nanya paling penting. Maksud gue nggak banyak tempat-tempat PKL atau tempat kerja yang ngasih tahu flow kerjanya bakal gimana. Jadi kalau misalkan di situ ada senior lu, ya lu tanya ini gimana nih pekerjaannya gitu. Benar. Walaupun beda divisi ya, tapi kan pasti tahu dong flow kerja di situ gimana gitu. Benar. Itu sih paling jangan lupa nanya. Jangan lupa nanya ya, paling penting ya. Oke, makasih banget loh Bin, Makasih juga kita Kak. udah bertukar pikiran di sini ya. Kalau misalkan masih ada yang kayak bingung nih, apalagi sih yang harus kita persiapin ketika kita udah lulus sekolah SMK, lulus kuliah gitu, mau masuk dunia kerja. Mungkin kalian juga bisa sharing kali ya di sini ya, di Ruang Kreatif. Kalian bisa langsung datang ke sini dan DM, paling penting DM dulu, DM kita di Instagram kita di @ruangkreatif.com. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.